Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di proses discovery bagian 5. Pada bab ini, kita pertama membahas pengaturan dari penemuan proses. Kemudian kita membahas berbagai metode untuk penemuan proses. Setelah itu, kita mempresentasikan satu metode khusus untuk memodelkan proses. Di akhir, kita akan melihat penjaminan kualitas model proses. Pemodelan proses dalam siklus hidup BPM. Bab ini terkait dengan penemuan proses dalam siklus hidup BPM. Tujuan dari penemuan proses adalah menghasilkan model as-is proses, ya, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan model as-is proses, yaitu sebuah proses yang benar-benar bekerja saat ini. Kita akan mempresentasikan model ini sebagai model BPMN. Mari kita lihat pengaturan penemuan proses. Bagaimana kita mendekati penemuan proses? Kita harus mempertimbangkan 4 tugas utama. Yang pertama, define the setting. Kita harus mendefinisikan pengaturan proyek penemuan proses kita. Ini berarti kita perlu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek ini. Kemudian, gather information. Kita harus mulai mengumpulkan informasi. Kita membutuhkan informasi ini untuk memahami bagaimana proses sebenarnya bekerja. Pada tahap ini, kita menggunakan berbagai metode penemuan. Conduct the modeling. Kita perlu mengatur informasi ini secara sistematis. Ini adalah tugas pemodelan. Saat melakukan langkah pemodelan, kita juga perlu memperhitungkan penjaminan kualitas. Yang terakhir, dari tahapan proses discovery adalah assure model quality. Penjaminan kualitas menjamin bahwa model yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria kualitas. Banyak dari langkah-langkah ini bersifat iteratif, yang berarti kita dapat bolak-balik antara pengumpulan informasi, pemodelan, dan penjaminan kualitas. Khususnya, dua langkah pemodelan dan penjaminan kualitas sangat terpadu. Lalu, siapa yang terlibat? Yang terlibat, yang pertama, adalah proses analis dan domain expert. Apa sih tantangan sebenarnya dari penemuan proses? Dua peran ini berarti kita mungkin memiliki beberapa individu yang bertugas sebagai analis proses dan sebagai ahli domain. Membedakan dua peran ini penting karena dua peran ini terkait dengan keterampilan dan keahlian yang berbeda. Analis proses adalah seorang ahli dalam pemodelan dan analis proses. Analis proses adalah orang yang tahu bagaimana mengumpulkan informasi dan bagaimana membuat model yang akurat. Kemungkinan besar, analis proses tidak akrab dengan detail tertentu dari sebuah proses di perusahaan. Di sisi lain, domain expert adalah orang yang bekerja dengan atau dalam proses yang kita analisis.
Domain expert sangat akrab dengan bagaimana proses tersebut berjalan. Namun, bisa jadi ahli domain tidak terlalu akrab dengan analisis proses dan teknik pemodelan proses. Dua peran ini perlu bekerja sama untuk menghasilkan model proses yang akurat. Dalam konteks ini, kita yang sedang belajar posisinya ada di proses analis. Sementara nanti kalau kita melakukan analisis proses, maka kita harus bekerja sama dengan domain expert, yaitu orang yang terlibat langsung di dalam sebuah proses. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dalam menemukan proses. Yang pertama, pengetahuan yang terfragmentasi. Apa tantangan dalam menghasilkan model proses yang akurat? Mari kita lihat contoh ini. Ini adalah proses permintaan pinjaman. Biasanya, dengan proses bisnis, ada berbagai orang yang terlibat bertanggung jawab atas tugas yang berbeda-beda. Masing-masing peserta proses ini memiliki pandangan yang terfragmentasi pada proses tersebut. Dengan cara ini, bisa jadi orang yang bertanggung jawab di sini untuk melakukan pemeriksaan kredit tidak tahu apa yang terjadi kemudian di penanganan back office dari proses itu dan pinjaman tertentu. Penemuan proses adalah tentang mengumpulkan potongan-potongan pengetahuan yang terfragmentasi ini. Kita perlu memvalidasi proses secara iteratif untuk memastikan bahwa potongan-potongan yang terfragmentasi ini benar-benar cocok bersama. Tantangan kedua, domain expert berpikir pada tingkat kasus. Tantangan kedua terkait dengan fakta bahwa ahli domain mengetahui detail spesifik dari sebuah proses. Jika Anda memikirkan tentang perjalanan, seseorang yang bekerja dalam proses pemesanan perjalanan mungkin memahami detail yang sangat berbeda dan mungkin mengatakan bahwa setiap perjalanan yang berbeda dan Anda tidak benar-benar bisa membandingkan. Itu tidak pernah benar-benar sesuatu yang sama persis dengan proses lain. Tantangan di sini adalah melakukan abstraksi. Saat kita menemukan proses, kita tertarik pada kesamaan antara berbagai contoh proses. Artinya, berbagai kasus yang kita proses. Tantangan ketiga, pengetahuan pemodelan proses yang tidak umum. Dan tantangan ketiga terkait dengan pengetahuan pemodelan proses adalah, lihat semua simbol dan elemen BPM yang rumit. Dalam grafik kita lihat simbolnya beraneka ragam simbol. Jika Anda bukan ahli BPMN, bagaimana Anda dapat langsung memahami apa yang direpresentasikan dalam gambar ini? Ya, kita lihat di sini gambarnya dengan simbol yang kompleks. Ini berarti ketika seorang analis proses berinteraksi dengan ahli domain atau domain expert tadi ya, tugas analis proses adalah berbicara dengan ahli domain dalam bahasa sehari-hari untuk memastikan bahwa informasi yang dimodelkan itu benar. Jadi, ini berarti bahwa ahli domain perlu disajikan dengan informasi dalam bahasa yang alami. Dan analis proses harus selalu menerjemahkan bolak-balik antara informasi dalam bahasa alami dan BPMN. Ya, ini tantangan
Yang ketiga, adanya perbedaan pengetahuan tentang pemodelan dan proses yang real terjadi. Kemudian apa yang membuat analis proses itu menjadi baik? Anda mungkin bertanya, apa yang membuat seorang analis proses menjadi analis yang baik? Analis proses yang baik memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama, dia adalah seseorang yang memiliki semangat untuk melibatkan orang yang tepat, getting the right people on board. Jadi meng-hire orang yang tepat. Yang kedua, analis proses juga adalah seorang yang perlu merumuskan dan menguji hipotesis. Berikutnya, seorang analis proses juga harus dapat mengidentifikasi pola, bagaimana kasus tertentu serupa, dan bagaimana hal itu dapat direpresentasikan dalam model BPMN. Berikutnya, analis proses harus memperhatikan kualitas dari model. Kita lanjut ke bagian bab 2. Bab 2 akan kita sampaikan di video selanjutnya.